Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya, 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. 4. adalah wawancara. Dan yang terakhir, simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman panduan, dan SPO. Ada dokumentasi bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-204 akan membahas insiden keselamatan pasien. Sebelum melihat video 204, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203 tentang keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien atau IKP yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Di sini pasien mengalami kejadian yang tidak disengaja dan mengalami kondisi yang mengakibatkan cedera dan berpotensi mengakibatkan cedera yang semuanya sebetulnya dapat dicegah. Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi kondisi potensial cedera atau KPC, yaitu merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera. Tetapi belum terjadi insiden. Nah, kalau insidennya sendiri itu ada yang pertama, kejadian nyaris cedera atau KNC. Merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kedua, kejadian tidak cedera atau KTC dan merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak timbul cedera. Ketiga, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Dan yang keempat, kejadian sentinel. Ini merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Kejadian sentinel dapat disebabkan oleh hal lain selain insiden. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana penanganan insiden. Untuk penanganan insiden, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan yang pertama penanganan insiden, kemudian yang kedua penanganan kejadian sentinel. Penanganan insiden ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana kegiatan insiden. Selain itu, tim keselamatan pasien juga bertanggung jawab kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam melakukan penanganan insiden, tim keselamatan pasien melakukan kegiatan berupa pelaporan,
verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum, dan mempermalukan seseorang. Tim keselamatan pasien melaksanakan tugas meliputi 1. Menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang keselamatan pasien untuk ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, mengembangkan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan, dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Keempat, melakukan pelatihan keselamatan pasien bagi Fasiankes. Kelima, melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden, termasuk melakukan RCA dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien. 6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pimpinan Fasiankes dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien. 7. Membuat laporan kegiatan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Ke-8, mengirim laporan insiden secara kontinu melalui e-reporting sesuai dengan pedoman-pedoman pelaporan insiden. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2x24 jam dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada formulir 1. Sobat Sehat bisa melihat gambar formulir 1 pada lampiran Permenkes 11 tahun 2017 tentang standar keselamatan pasien di Fasiankes halaman 49 dan 51 dan juga bisa dilihat di video ini. Laporan diverifikasi oleh tim keselamatan pasien untuk memastikan kebenaran adanya insiden. Setelah melakukan verifikasi laporan, tim keselamatan pasien melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi, tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden atau grading dan melakukan root cause analysis atau RCA dengan metode baku untuk menemukan akar masalah. Kita akan membahasnya nanti pada video tersendiri. Tim keselamatan pasien harus memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan Fasiankes berdasarkan hasil root cause analysis atau RCA. Ketentuan lebih lanjut mengenai RCA diatur dengan pedoman yang disusun oleh KNKP atau Komite Nasional Keselamatan Pasien. Fasiankes harus melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis kepada KNKP sesuai dengan format laporan tercantum pada formulir 2 dan formulir 3. Sobat Sehat bisa lihat gambar formulir 2 dan formulir 3 ini pada lampiran Permenkes 11 tahun 2017 tentang standar keselamatan pasien Fasiankes halaman 52 sampai dengan 58 dan bisa dilihat di video ini. Pelaporan insiden disampaikan setelah dilakukan analisis serta mendapatkan rekomendasi dan solusi dari tim keselamatan pasien Fasiankes. Fasiankes harus melakukan pelaporan insiden secara online atau tertulis kepada KNKP sesuai dengan format laporan yang tercantum pada formulir 2 dan formulir 3. Kejadian sentinel meliputi 1. Kematian yang tidak terduga, termasuk tapi tidak terbatas pada kematian yang tidak terkait dengan sebab alamiah dari penyakit dan penyakit yang mendasari pasien. Sebagai contoh, kematian dari infeksi pasca operasi dan emboli paru yang didapat di rumah sakit. Kemudian kematian atas bayi cukup bulan dan bunuh diri.
Kedua, kehilangan fungsi tubuh pasien yang luas dan permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah dari penyakit atau penyakit dasarnya. 3, salah lokasi, salah prosedur, salah pasien ketika operasi. 4, penularan penyakit yang kronik atau fatal akibat infus darah atau produk darah atau transplantasi organ atau jaringan yang terkontaminasi. 5, penculikan bayi atau bayi dipulangkan dengan orang tua yang salah. 6, pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja seperti penyerangan, menyebabkan kematian atau kehilangan fungsi tubuh yang permanen, atau pembunuhan yang disengaja atas pasien, anggota staf, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, pengunjung atau vendor pihak ketiga ketika berada di dalam lingkungan rumah sakit. Sekarang kita akan bahas bagaimana penanganan kejadian sentinel yang berdampak luas dan nasional. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional meliputi kejadian sentinel yang memiliki potensi berdampak luas dan atau kejadian sentinel yang melibatkan berbagai fasiankes lain. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ketentuan melaporkan dikecualikan untuk kejadian sentinel yang disebabkan oleh hal lain selain insiden. Kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional dilaporkan segera paling lama 1 jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Pelaporan dilakukan secara lisan melalui media telepon, kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis. Pelaporan bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pelaporan paling sedikit memuat 1. Lokasi kejadian, 2. Kronologis kejadian, 3. Waktu kejadian, 4. Akibat kejadian, dan 5. Jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Selanjutnya kita akan bahas investigasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam menindaklanjuti laporan melalui kegiatan 1. Mencegah kejadian sentinel tidak meluas. Kemudian kedua, menyelamatkan barang bukti. Ketiga, mengendalikan situasi. Dan 4, berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien atau instansi terkait. Demikianlah Sobat Sehat, di video 204 ini kita telah membahas tentang insiden keselamatan pasien. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kita akan bertemu kembali di video 205 untuk membahas tentang tata cara pelaporan insiden keselamatan pasien. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.